Anda kembali menyaksikan live event Quick Count Pemilu Legislatif 2014. Saya berada di tengah-tengah caleg-caleg ini. Ada dari DKI Jakarta 2, ada Latifah Ansori. Kemudian Bapak dari mana Pak Karel? Dari Hanura. Dari Hanura. Saya ke Latifah dulu. Latifah dari Nasdem kita lihat nih ya, perolehan suaranya 7,58%. Sampai sekarang ini bisa 33%. Dan sebagai partai baru ini cukup tinggi loh untuk dilihatnya. Bagaimana Anda optimis Nasdem bisa memperoleh suara lebih banyak lagi? Tentu aja optimis ya, ini aja belum kena 50% walaupun Bapak Burhanuddin tadi bilang kalau di 33 saja itu sudah dibilang akan stabil angkanya. Namun ini juga karena dapil saya termasuk luar negeri, jadi saya mengharapkan apa mungkin gitu loh ada persentase yang bisa masuk dari luar negeri begitu Bapak. Meskipun perhitungan suara pun baru dimulai hari ini dan berakhir tanggal 15 April. Jadi dari 77 dapil se-Indonesia yang paling akhir dapat hasil suaranya itu ya DKI 2. Oke. Jadinya Anda kalau misalnya dari target partai sendiri kira-kira berapa untuk target nasionalnya? Semua dapil kita paling tidak dapat 1 kursi, ya. Sehingga ini kami optimis masih bisa naik lagi. Masih bisa naik lagi ya. Oke, kalau tadi Nasdem optimis maksud saya untuk bisa naik lagi. Bagaimana dengan Hanura, Bapak Karel Tikuwalu ya Pak ya? Oh tentunya pasti optimis ya, karena dari hasil yang kita lakukan selama ini ya, kan di internal juga kita ada survei juga ya. Gitu. Nah, dari hasil survei itu di atas 10%. Ya, ini kan baru berapa persen ini ya masuk? Baru 33% yang di sini. Ya, dan ini sebarannya juga belum merata. Jadi saya sih sangat optimis bahwa kita bisa di atas 10%. Bisa di atas 10%. Ya. Kira-kira berarti kurang lebih peringkat ke berapa tuh? 6? Kami berharap paling rendah ya, itu peringkat 4 atau 5. Paling rendah. Itu udah sangat optimis sekali ya, 4 atau 5 ya? Yang kami harapkan kami bisa masuk 3 besar. Bisa, oke. Kalau dilihat di sini kayaknya perjalanannya bisa dilihat masih jauh, tapi masih sekali lagi optimis. Masih 33% ya. Oke, baik. Putra ternyata di sini nih semua caleg-caleg dari 12 parpol ini benar-benar masih optimis karena memang perjalanannya juga masih panjang. Jadi coba kita lihat lagi, mungkin 1 jam mendatang kita juga bisa mendapatkan hasil yang lebih tinggi lagi. Namun sebelumnya kembali ke Anda, silakan. Baik Andini, terima kasih. Senang sekali punya banyak narasumber di sana, Bung Burhan. Dan kita lihat angka sekarang sudah melewati 30%, 34%, mendekati 35%. Dan sebelumnya saya akan membacakan berita dulu ya terkait dengan Partai Golkar. Pemirsa, bagi sebagian orang masa Orde Baru dirasakan lebih baik dibandingkan era reformasi. Suasana ini rupanya ditangkap Golkar dan dijadikan amunisi untuk kampanye. Selama masa kampanye lalu, Partai Golkar mengusung sentimen Orde Baru sebagai bagian dari kampanyenya. Dalam berbagai kesempatan, Ketua Umum Golkar Abu Rizal Bakri kerap mengingatkan masa kampanye tentang zaman Orde Baru. Waktu dulu lebih enak. Lebih enak, zaman dia nih lebih enak. Anak enak zamanku katanya. Idiom enak zamanku toh terus disuarakan di tengah-tengah masa. Suasana semakin kental ketika Golkar juga menghadirkan juru kampanye Siti Hadyanti Rukmana alias Mbak Tutut dan Titi Soeharto. Keduanya merupakan putri mendiang Soeharto, penguasa era Orde Baru. Orde Baru memang era Golkar karena selama 32 tahun berkuasa, Golkar adalah kendaraan politik utama. Bagi Golkar saat ini tentu keberaniannya mengusung sentimen Orde Baru bukan tanpa perhitungan. Setidaknya Golkar yakin masih ada banyak orang yang rindu masa itu ketika stabilitas terjadi. Tidak sedikit yang mengkritik strategi Golkar ini karena dianggap memanipulasi dan menjual masa lalu yang tidak sesuai kenyataan. Namun Golkar bergeming. Golkar tetap pada pilihan strategi ini. Dilihat dari elektabilitas, survei terakhir yang dirilis CSIS 31 Maret menunjukkan elektabilitas Golkar ada di level 15,8% dan ada di urutan kedua. Suara ini hampir sama dengan suara pemilu 2009 yang mencapai 14,45%. Sedangkan pada survei Poltreking yang dirilis 4 April, elektabilitas Golkar mencapai 22,3%. Meski hasil presentasinya berbeda, namun keduanya menempatkan Golkar di urutan kedua di bawah PDIP yang menjadi pemenang 2014.
Langsung saja saya bergabung bersama Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Abu Rizal Bakri. Bang Ical, selamat sore. Selamat sore, siapa sih itu? Dengan Putra Nababan, Bang. Apa kabar, Bang? Saya nggak lihat sih saudara siapa. Dengan Putra Nababan, Bang. Apa kabar? Putra Nababan, oh selamat sore Putra. Baik, Bang. Bagaimana tanggapan Abang terhadap pemilu legislatif hari ini? Pemilu legislatif ini alhamdulillah buat rakyat Indonesia itu bagus ya. Karena berlangsung dengan jujur, adil, tertutup, rahasia maksud saya. Kemudian juga damai di seluruh Indonesia. Jadi yang menang adalah rakyat Indonesia. Sejauh ini Abang terima laporan yang baik terkait dengan pelaksanaan pemilu legislatif atau sudah ada laporan yang lain, Bang? Bukan laporan, saya ngeliatin Metro TV, saya ngeliatin juga Indosiar, TV One, dan TV-TV lainnya. Dari quick count itulah saya bisa melihat dan memonitor. Di samping tentunya media center Partai Golkar. Iya. Dari hasil quick count yang kami lakukan bersama Indikator Politik Indonesia, sudah masuk suara, Bang, 35,75%, menempatkan Partai Golkar di urutan nomor 2, Bang, 14,23%. Tanggapan Abang apa? Saya kira memang pada waktu 35% itu Golkar nomor 2. Suara masih tetap bisa berubah. Karena masih ada lagi suara 65%. Meskipun demikian, kira-kira maka yang pertama, kedua itu adalah PDIP dan Golkar. Itulah yang saya kira tidak akan berubah, mudah-mudahan sampai akan datang. Baik, Bang Ical, tahun 2009 Golkar memperoleh 14,5% dan sekarang ada di kisaran 14% juga. Ini kan artinya belum ada pertumbuhan yang signifikan nih, Bang. Golkar pada hari ini sudah mencapai dalam survei yang ada 15,5%. Kemajuannya adalah memang 1%, memang kurang signifikan dibanding yang kita harapkan. Gitu. Tetapi saya kira kalau dengan 14,5% itu sudah mencapai 19% kursi, maka 15,5% sudah bisa mencapai 20% kursi DPR. Bang Ical, kalau dengan suara 14% artinya perlu Abang memikirkan akan tetap maju sebagai calon presiden atau bagaimana? Ada masih suara Partai Golkar, ada yang mengatakan 17%, ada yang mengatakan 14,5%, ada yang mengatakan 15,5%. Masih belum tahu mana yang benar gitu. Di bawah 20%, apakah Partai Golkar tetap akan mengajukan calon presiden atau akan berkoalisi atau bagaimana, Bang? Kalau 20% berarti Partai Golkar bisa mencalonkan diri. Yang penting adalah bahwa koalisi itu dibuat di dalam parlemen. Itu yang paling penting agar sistem presidensial kita bisa berjalan dengan baik. Artinya presiden mendapatkan dukungan yang signifikan di dalam parlemen, siapapun presidennya. Karena kalau kita lihat, pemilihan presiden tidak selalu sama dengan pemilihan partai. 2004 itu Partai Demokrat hanya mencapai 70%, tapi pemenangnya adalah Pak SBY, begitu. Ya, artinya Abang akan tetap maju dengan perolehan Partai Golkar saat ini ya? Nggak dengar. Apakah dengan perolehan Partai Golkar yang sekarang, Abu Rizal Bakri akan tetap maju sebagai calon presiden? Oh, tetap. Kalau keputusan dari Rapimnas itu hanya bisa dibatalkan oleh keputusan Rapimnas berikutnya. Sedangkan di dalam keputusan Rapimnas yang sekarang itu masih tetap berlaku bahwa ARB adalah calon presiden dari Partai Golkar. Dan kalau dilihat dari semua
tokoh-tokoh Partai Golkar, ARB masih jauh lebih tinggi daripada calon-calon lainnya. Bang Ical, pertanyaan terakhir, Anda tadi mengatakan koalisi di tingkat parlemen. Kalau kita lihat saat ini yang paling cocok koalisi sama siapa, Bang Ical? Koalisi sama istri saya sudah pasti. Baik, Bang Ical, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Metro TV. Selamat memonitor dan memantau, semoga berjalan lancar semuanya. Terima kasih, Bang Ical. Baik, itu tadi Ketua Umum Partai Golkar, Abu Rizal Bakri, tidak pernah kehilangan sense of humor ya. Setiap beberapa kali saya wawancara beliau juga selalu mengeluarkan sense of humor yang bagus. Ya, relax ya, meskipun sekarang lagi balapan dan segala macam. Tanggapan Bung Burhanuddin apa terhadap kiprah Partai Golkar dengan perolehan saat ini 14,48%, mendekati 40% suara yang masuk? Kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, sepertinya Partai Golkar harus melihat dulu ya, kalau dikonversikan ke kursi, apakah bisa mencapai 20% suara atau tidak. Nah, kalau misalnya tidak mencapai, otomatis harus koalisi sama partai lain ya, karena bagaimanapun dipersyaratkan 20% kursi di DPR atau 25% suara secara popular vote. Nah, kalau kita melihat data dari 38,50% data quick count yang ada, praktis yang terjadi adalah penguatan partai tengah. Jadi turunnya Partai Demokrat dari 20,8% di tahun 2009, sekarang kisaran 9,5%, jadi turun sekitar 12%, itu dinikmati satu oleh PDI Perjuangan, kemudian Golkar relatif stagnan, kemudian partai-partai tengah plus hadirnya partai baru, itu yang mengambil ceruk itu. Jadi kalau kita lihat, praktis peta Pilpres akan jauh lebih menarik, karena partai tengah daya tawarnya jauh lebih tinggi. Karena praktis hanya PDIP yang relatif aman untuk bisa mencapreskan sendiri. Jadi yang lain perlu koalisi, dan mungkin untuk 1-2 partai koalisi dari partai tengah itu cukup untuk bisa memenuhi tiket mendapatkan boarding pass maju dalam Pilpres. Iya, baik. Jadi apa yang dilakukan oleh Partai Golkar menjual Orde Baru di menit-menit terakhir itu tampaknya belum mengangkat ya suara ataupun elektabilitas di Partai Golkar. Seperti yang tadi saya sampaikan, di 2009 pun suara mereka di kisaran 14,5% ya. Ya, memang isu Orde Baru ini harus hati-hati ya cara menangkapnya ya. Pertama, kalau misalnya isu Orde Baru penting di mata publik, saya kira ada satu partai yang menurut saya lebih Orde Baru citranya ketimbang Golkar. Kebetulan partai itu sudah tidak ikut berkompetisi karena gagal ikut verifikasi ya. Tetapi kalau kita lihat rekodnya, itu partai itu juga gagal untuk mendapatkan suara yang memadai. Jadi isu Orde Baru menurut saya tidak cukup laku dijual di mata pemilih, dan itu bisa terefleksikan dari suara Golkar yang relatif stagnan dibanding tahun 2009. Anda saat ini ada di Grand Studio. Saya mau kasih tunjuk juga ke Anda tempat-tempat lain yang ada di Metro TV. Mungkin handphonenya bisa dibawa sekalian kita lihat suara terakhir di sini. Suara terakhir kita akan bacakan lagi suaranya. Kita lihat bahwa suara masuk 39,10%. Tidak bisa dikatakan mungkin mendekati 40% ya. Beberapa menit lagi akan 40%. Partai Nasdem 7,27%, PKB 8,73%, sementara PKS 6,51%, PD Perjuangan 19,87%, berikutnya Golkar nomor 2 ya. Yang Anda bilang tidak akan bergeser gitu di urutan nomor 2, 14,64%. Gerindra di nomor 3 betul? Betul, 11,95%. Sementara Partai Demokrat 9,53%. Kita sambil jalan, Bung Burhan. Dan juga Partai Amanat Nasional itu mendapatkan 6,83%, P3 6,22%, Hanura 5,82%, dan ada PBB 1,60% dan juga PKPI 0,93%. Sebenarnya Putra, kalau bisa ditampilkan data tentang grafik stabilitas suara, kemudian tren suara dan sebaran suara akan jauh lebih baik. Dan sejak angka 25% sebenarnya datanya sudah relatif stabil ya. Jadi pergerakan suaranya itu masih dalam kisaran margin of error 1% plus minus. Artinya kalaupun ada data yang masih sekitar 60% akan masuk, kemungkinan besar tidak terlalu mengubah peta secara drastis. Yang menarik ini Partai Baru 7,63% ya. Ini nyundul ya dari... Betul, jadi kalau kita lihat berdasarkan survei-survei yang ada, Nasdem mengambil data, mengambil suara terutama dari kalangan undecided voters lebih signifikan ketimbang partai lainnya. Baik, saya potong dulu.
Ini timnya Pak Burhan ya? Betul, ini tim Betul. IT kami. Kita harus gitu ya. ucapkan terima kasih. Terima kasih. Atas kerja kerasnya, dedikasinya. Ya. Jadi ada di dalam call center sama teman verifikator dan validator, dan disinilah ya data dari lapangan kita masak untuk kemudian kita hadirkan dalam bentuk tampilan grafik di layar. Dan yang membuat kita menjadi tercepat ya? Ya. Hari ini membuat Metro TV dan Indikator tercepat dalam quick count. Ya. Oke, jadi yang kita akan fokuskan berikutnya adalah bagaimana Partai Nasdem ini bisa memasuki papan tengah atas gitu ya saat ini. Dan itu apa kira-kira yang Anda lihat perkembangan di lapangannya? Jadi praktis peringkat ke-4 sampai peringkat ke-10 itu suaranya relatif tipis bedanya. Jadi suara Nasdem dengan Demokrat dengan PKB itu dalam kisaran margin of error 1% plus minus. Jadi kita tidak bisa menentukan siapa yang unggul antara PKB, Nasdem dengan Partai Demokrat. Tapi secara absolut Demokrat lebih unggul ketimbang PKB maupun Nasdem. Cuma gitu ya, bagaimanapun dengan perolehan partai-partai tengah termasuk partai baru ya, Nasdem yang kisarannya itu cukup lumayan di atas 7%, itu akan semakin kuat gitu ya pertarungan jelang Pilpres. Karena praktis suara partai-partai tengah itu akan semakin lebih dihitung dan menentukan ini peta bukan hanya jelang partai Pilpres. idaman ya. Persis, karena hanya satu partai yang aman mencapreskan pasangan capres dan cawapres. Selebihnya mau tidak mau harus berkoalisi dengan partai tengah. Jadi kalau misalnya partai tengah itu saling menjual harga lebih mahal, itu kemungkinan kita bisa punya 4 pasangan calon presiden. Jadi ini Partai Nasdem sebagai partai baru tampaknya akan ditawar oleh banyak parpol ya, kalau termasuk misalnya juga partai tengah yang lain ya, ada partai baru di antara 3 partai yang ikut ya, partai baru yang ikut ada Nasdem, PBB, tidak terlalu baru tetapi setidaknya ikut di lintasan akhir pasca kemenangan di pengadilan, kemudian PKPI, Nasdem yang lolos. Tapi saat yang sama partai tengah yang lain suaranya juga cukup lumayan. Tapi bisa mengimbangi partai-partai lama ya, artinya apalagi ada PKB, ada PAN, ada apalagi PKS. PAN, kemudian PKB itu kan sudah ikut sejak tahun 99. Nasdem baru pertama kali langsung mendapatkan suara 7,8%. Itu relatif lebih sedikit tinggi dibanding perolehan pertama kali Demokrat ikut pemilu tahun 2004 sekitar 7,35%. Jadi lebih tinggi suara Nasdem di tahun 2014 ini dibanding perolehan suara Demokrat pertama kali ikut pemilu tahun 2004. Apakah ini ada kaitannya dengan partai-partai papan tengah dan partai-partai lama itu mereka berkoalisi dengan partai penguasa? Sebenarnya tidak langsung berkaitan, Putra, karena kalau misalnya isunya adalah oposisi versus the ruling party, itu beberapa partai tengah yang menjadi kawan koalisi SBY juga mengalami peningkatan. Jadi PAN ada peningkatan, kemudian kita lihat PKB juga ada peningkatan, padahal mereka adalah mitra koalisi paling loyal dari Partai Demokrat. Sementara ada juga the ruling party seperti Demokrat dengan PKS yang mengalami penurunan. PKS turun sekitar 2%, Demokrat turun sekitar 12%. Ada juga mitra koalisi tetapi stagnan seperti Golkar. PDIP oposisi naik, tetapi suara Hanura dan Gerindra mengalami kenaikan, tapi tidak seperti yang diduga oleh para pengurus Hanura. Kalau Gerindra kan relatif di perolehan 11%, itu sesuai dengan ekspektasi dan sekaligus prediksi banyak lembaga. Ya, kalau kita lihat di 2009 kan banyak sekali partai-partai, suara-suara partai koalisi kan diserap, berkurang. Ya kan, nah sekarang justru sebagian dari mereka justru naik ya. Jadi ada partai oposisi tiga-tiganya pada umumnya naik ya. Hanura naik dari 3,8% menjadi 6%, kemudian Gerindra dari 4,5% menjadi 11%, kemudian oposisi paling utama yaitu PDIP dari 14 menjadi sekitar 19-20%. Tiga-tiganya naik. Tetapi kita tidak bisa menjelaskan mengapa kalau isunya itu oposisi versus koalisi, mengapa misalnya PAN dan sekaligus PKB naik cukup lumayan PKB gitu ya. Baik, kita jeda dulu. Isunya bukan oposisi dan koalisi saja. Oke, ada sesuatu isu lain. Ya, baik. Kita jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana karena live event Quick Count Pemilu Legislatif 2014 akan segera kembali.